Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Lampu kristal di langit-langit ballroom berkilauan terlalu terang bagi Mela. Gaun panjang berwarna krem yang ia kenakan terasa asing di tubuhnya sendiri. Sejak mereka turun dari mobil 1 jam lalu, Arvin hampir tidak berbicara sepatah kata pun kepadanya. Suaminya berjalan beberapa langkah di depan, seperti orang yang datang sendirian. Mela mempercepat langkah agar sejajar. "Arvin, pesta ini sebenarnya untuk apa?" bisiknya pelan. Arvin tidak menoleh. Wajahnya tetap tenang, tetapi rahangnya terlihat kaku. "Hanya acara keluarga. Jangan membuat hal jadi rumit," jawabnya singkat. Kalimat itu seperti pintu yang ditutup tepat di depan wajah Mela. Mereka sudah menikah 3 tahun. Namun akhir-akhir ini Arvin semakin sering berbicara seperti orang asing. Bukan hanya dingin, melainkan seperti seseorang yang sedang menjaga jarak. Di depan pintu ballroom, seorang wanita parubaya dengan gaun merah marun berdiri menyambut para tamu dengan senyum lebar yang tampak terlalu terlatih. "Lydia, Ibu Arvin." Begitu melihat mereka, senyum Lydia langsung berubah tipis. Bukan sambutan untuk menantu, lebih seperti tatapan seseorang yang menilai barang yang tidak disukainya. "Kalian akhirnya datang juga," ucap Lydia. Nada suaranya ringan, tetapi matanya berhenti lama pada gaun sederhana Mela. "Pestanya cukup besar," kata Mela berusaha sopan. Lydia tertawa kecil. "Tentu saja. Lingkaran sosial keluarga kita tidak kecil." Kata kita terdengar seperti ironi yang disengaja. Arvin langsung disambut beberapa pria berjas mahal yang tampaknya rekan bisnisnya. Mereka menepuk bahunya, mengajaknya bicara, bahkan menariknya menjauh dari pintu masuk. Arvin tidak meminta Mela ikut. Ia hanya berkata cepat, "Tunggu di dalam." Mela berdiri beberapa detik sendirian sebelum akhirnya melangkah masuk. Ballroom itu dipenuhi orang-orang yang jelas berasal dari dunia yang berbeda dari kehidupan yang biasa ia jalani. Gaun berkilau, jas mahal, suara tawa yang terdengar terlalu percaya diri. Beberapa orang menatapnya sekilas. Beberapa yang lain berbisik. Mela sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu sejak menikah dengan Arvin. Keluarga Arvin terkenal kaya dan terpandang. Sementara Mela selalu dianggap perempuan biasa yang tidak selevel. Namun malam ini tatapan itu terasa lebih tajam. Di seberang ruangan, Arvin berdiri bersama Lydia dan seorang wanita muda yang belum pernah Mela lihat sebelumnya. Wanita itu tinggi, berambut panjang bergelombang, dengan gaun hitam elegan yang memeluk tubuhnya sempurna. Ia tertawa kecil setiap kali Arvin berbicara. Tawa yang terlalu akrab untuk seseorang yang baru dikenal. Ada sesuatu di dada Mela yang menegang. Ia berjalan mendekat. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, Lydia tiba-tiba mengambil mikrofon dari seorang pembawa acara. Suara dentingan gelas memanggil perhatian seluruh ruangan. "Para tamu terhormat," ujar Lydia dengan suara percaya diri. Orang-orang mulai diam. Mela berhenti melangkah. "Aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa malam ini." Mela menoleh ke Arvin. Suaminya berdiri di samping wanita bergaun hitam itu. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Lydia meraih tangan wanita itu dan menariknya sedikit ke depan. "Ini Karina," kata Lydia. Karina tersenyum anggun kepada para tamu. "Wanita luar biasa yang sangat cocok berada di sisi putraku." Beberapa tamu mulai memperhatikan. Bisikan kecil mulai muncul. Mela berdiri kaku di tempatnya. Lydia melanjutkan dengan nada bangga yang hampir seperti pengumuman kemenangan. "Dan aku dengan bangga mengatakan, Karina adalah wanita yang akan menjadi istri baru Arvin." Ruangan itu langsung riuh. Bisikan berubah menjadi gumaman yang jelas terdengar. Beberapa orang menoleh ke arah Mela. Seorang wanita bahkan menutup mulutnya kaget.
Mela merasa seperti udara di ruangan itu tiba-tiba habis. Ia menatap Arvin. Hanya 1 detik. 2 detik. Arvin tidak berbicara. Tidak menyangkal. Tidak mengatakan bahwa ini lelucon. Ia hanya berdiri di sana. Diam. Karina tetap tersenyum tipis. Seperti seseorang yang sudah lama tahu peran yang akan ia mainkan malam ini. Mela akhirnya melangkah maju. Suara sepatu haknya terdengar terlalu keras di lantai marmer. Arvin, katanya pelan, tapi cukup untuk membuat orang-orang terdekat mendengar. Arvin menoleh. Mela menatapnya langsung. Apa maksud semua ini? Beberapa tamu berhenti berbicara. Lydia menatap Mela dengan ekspresi dingin, seolah-olah gangguan kecil saja baru saja muncul di pestanya. Arvin menghela napas pendek. Seolah-olah Mela baru saja menanyakan sesuatu yang merepotkan. Tidak perlu membuat drama di sini, katanya pelan. Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada penghinaan apapun. Drama? Suara Mela bergetar sedikit. Lydia menyela sebelum Arvin menjawab. Cukup, Mela. Nada suaranya tegas. Pesta ini bukan tempat untuk emosi yang tidak perlu. Beberapa tamu mulai memperhatikan dengan lebih jelas sekarang. Mela merasakan puluhan pasang mata di tubuhnya. Seperti sedang menyaksikan pertunjukan. Ia menatap Arvin sekali lagi. Hanya satu hal yang ingin ia lihat. Satu saja. Pembelaan. Penjelasan. Apapun. Namun Arvin hanya berkata pendek. Hampir tidak terdengar. Kita bicarakan nanti. Bukan bantahan. Bukan penolakan. Hanya penundaan. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan mereka, Mela merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar sakit hati. Ada retakan kecil di dalam dirinya. Retakan yang tidak berasal dari penghinaan Lydia, melainkan dari kesadaran yang perlahan muncul. Bahwa malam ini, mungkin bukan sekadar pesta. Mela menatap seluruh ruangan yang dipenuhi orang-orang asing itu. Lalu menatap Arvin sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya muncul pertanyaan yang belum pernah ia izinkan dirinya pikirkan sebelumnya. Apakah ia sedang sengaja dipermalukan? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Mela. Apakah ia sedang sengaja dipermalukan? Ballroom masih penuh suara percakapan, dentingan gelas, dan musik lembut dari panggung kecil di sudut ruangan. Namun bagi Mela, semua suara itu seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Tatapan orang-orang tetap tertuju padanya. Beberapa mencoba menyembunyikan rasa ingin tahu mereka dengan berpura-pura kembali mengobrol. Beberapa yang lain jelas-jelas menonton. Seolah ini bagian dari hiburan malam. Mela berdiri beberapa langkah dari Arvin, Lydia, dan Karina. Dadanya naik turun perlahan, berusaha menahan sesuatu yang hampir pecah. Ia tidak ingin menjadi bahan tontonan. Namun diam juga terasa seperti mengakui semuanya. Aku ingin bicara sekarang, kata Mela akhirnya. Suara itu tidak keras, tetapi cukup tegas. Arvin memijat pelipisnya, seperti seseorang yang dipaksa menghadapi masalah yang melelahkan. Mela, katanya pelan. Kamu dengar apa yang ibumu katakan barusan? Tanya Mela. Arvin tidak menjawab. Karina berdiri di sisi lain Arvin dengan sikap tenang. Ia tidak terlihat canggung sedikit pun berada di tengah situasi ini. Justru sebaliknya. Wanita itu tampak terlalu nyaman. Lydia menghela napas panjang. Kau benar-benar tidak bisa menunggu sampai pesta selesai, katanya dingin kepada Mela. Tatapan Mela beralih padanya. Ibu yang mengumumkannya di depan semua orang, jawab Mela. Jadi kenapa aku tidak boleh bertanya di depan semua orang juga? Beberapa tamu yang berdiri di dekat mereka berhenti berpura-pura tidak mendengar. Arvin akhirnya menatap Mela. Ada sesuatu di matanya yang membuat dada Mela menegang. Bukan kemarahan. Bukan rasa bersalah. Lebih seperti kelelahan. Aku lelah, kata Arvin pelan. Kalimat itu datang begitu saja. Mela mengerutkan kening. Lelah apa?
Arvin menatap kerumunan tamu di ruangan itu sejenak sebelum kembali pada Mela. Mempertahankan sesuatu yang tidak pernah benar-benar cocok. Mela merasa tubuhnya membeku. "Pernikahan kita?" tanyanya. Arvin tidak langsung menjawab. Namun diamnya terasa seperti jawaban. "Selama ini aku mencoba," lanjut Arvin akhirnya. "Tapi kita hidup di dunia yang berbeda." Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada kasar. Justru terlalu tenang. Seolah-olah ia sudah memikirkannya lama. "Apa maksudmu?" tanya Mela. Arvin menghela napas pendek. "Mela, keluarga kita punya nama di lingkaran sosial ini." Ia menunjuk samar ke arah ruangan yang dipenuhi para tamu elit. "Dan jujur saja, pernikahan ini tidak pernah benar-benar mengangkat nama itu." Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Bukan karena keras, melainkan karena dingin. Mela menatapnya lama. 3 tahun. 3 tahun hidup bersama pria ini. 3 tahun mencoba menjadi cukup. Dan malam ini ia baru mendengar kalimat seperti itu keluar dari mulut Arvin. Karina akhirnya berbicara. Bukan untuk menyerang. Justru nadanya lembut. Hampir seperti mencoba menenangkan situasi. "Mungkin kita semua hanya berada dalam situasi yang sulit," katanya. Mela menoleh padanya. Karina tersenyum tipis. "Saya tahu ini tidak mudah untuk Anda, Mela." Kata-katanya terdengar sopan. Namun setiap kata seperti menempatkan dirinya satu langkah di atas Mela. "Lingkaran sosial seperti ini memang tidak sederhana," lanjut Karina sambil menatap sekeliling ballroom. "Kadang seseorang harus benar-benar memahami dunia yang ia masuki." Mela langsung menangkap maksud kalimat itu. Karina tidak perlu mengatakan secara langsung bahwa Mela tidak cocok di sini. Ia hanya perlu mengatakan bahwa dirinya cocok. Beberapa tamu mulai mengangguk kecil. Mela merasakan panas naik ke wajahnya. "Jadi itu maksud kalian?" katanya pelan. Ia menatap Arvin. "Pesta ini untuk memperkenalkan dia?" Arvin tidak menyangkal. Lydia bahkan terlihat sedikit tersenyum. "Kau mulai mengerti," kata Lydia. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Mela retak sedikit lebih lebar. Ia menoleh perlahan ke sekeliling ruangan. Orang-orang yang berdiri di sana bukan sekadar tamu. Mereka saksi. Saksi dari sesuatu yang mulai terasa sangat jelas sekarang. Lampu yang terlalu terang. Pengumuman yang terlalu dramatis. Perkenalan Karina. Semua orang diundang. Semua orang menonton. Bukan kebetulan. Ini dirancang. Pesta ini bukan hanya pesta. Ini panggung. Dan dirinya adalah bagian yang sengaja dipermalukan. Mela menelan ludah. Dadanya terasa berat. "Aku mengerti sekarang," katanya pelan. Arvin menatapnya. "Apa?" Mela menatap lurus ke matanya. "Kalian tidak ingin aku pergi diam-diam." Ia berhenti sejenak. "Kalian ingin semua orang melihatnya." Lydia tidak menyangkal. Sebaliknya, wanita itu mengangkat dagunya sedikit. Reputasi keluarga juga harus dijaga dengan cara yang jelas. Kalimat itu terdengar seperti keputusan resmi. Bukan percakapan keluarga. Mela menatap Arvin sekali lagi. Ia menunggu. Mungkin satu kalimat. Satu pembelaan. Namun Arvin tetap diam. Dan akhirnya Mela mengangguk kecil. Bukan karena menerima. Tetapi karena sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Bukan lagi hanya rasa sakit. Melainkan kesadaran yang semakin tajam. Ia berdiri di tengah pesta yang sengaja dibuat untuk menjatuhkannya. Dan semua orang di ruangan itu tahu. Mela menarik napas perlahan. Lalu untuk pertama kalinya malam itu, ia berkata sesuatu yang membuat Arvin sedikit mengerutkan kening. "Kalau begitu, selesaikan saja sekarang." Arvin menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" Mela menatap kerumunan tamu. Lalu kembali ke Arvin. "Aku tidak akan pergi dari sini seperti orang yang kalah." Kalimat itu keluar pelan.
Namun keputusan kecil itu terasa berbahaya. Karena Mela baru saja memilih sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Melawan di depan semua orang. Kalimat Mela menggantung di udara ballroom. Aku tidak akan pergi dari sini seperti orang yang kalah. Beberapa tamu saling menatap. Ada yang tampak tertarik. Ada yang terlihat tidak nyaman. Namun tidak ada satupun yang benar-benar berpaling. Semua orang ingin tahu bagaimana akhir pertunjukan ini. Arvin menatap Mela dengan ekspresi yang mulai mengeras. Kamu membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya, katanya pelan. Sulit untuk siapa? Balas Mela. Arvin tidak menjawab. Lydia melangkah maju setengah langkah. Sepatu haknya berbunyi tegas di lantai marmer. Cukup. Suaranya dingin dan penuh kendali, seperti seseorang yang terbiasa memerintah. Pesta ini tidak disiapkan untuk drama rumah tangga, lanjutnya sambil menatap Mela dari ujung kepala sampai kaki. Jika kau masih punya sedikit rasa hormat pada dirimu sendiri, kau seharusnya sudah pergi sejak tadi. Beberapa tamu mulai berbisik lagi. Mela merasakan jantungnya berdebar lebih keras. Namun kali ini bukan hanya karena malu. Ada sesuatu yang lain muncul, sesuatu yang selama ini selalu ia tekan. Kemarahan. Aku datang sebagai istri Arvin, kata Mela perlahan. Bukan tamu yang bisa ibu usir begitu saja. Lydia tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung sedikit pun kehangatan. Istri? Katanya. Ia melirik Karina yang berdiri di sisi Arvin, lalu kembali ke Mela. Kata itu sudah tidak cocok lagi di sini. Karina tidak berbicara. Namun ia berdiri dengan sikap tenang, seolah-olah memang berada di tempat yang benar. Beberapa wanita di dekat meja minuman mulai berbisik lebih jelas sekarang. Mela mendengar sebagian kalimat mereka. Kasihan sekali. Memalukan sekali. Kata-kata itu seperti jarum kecil yang menancap satu persatu. Lydia kembali berbicara. Kali ini lebih keras agar semua orang mendengar. Mela, aku tidak ingin merusak suasana pesta malam ini. Ia menunjuk pintu keluar dengan anggun. Silakan pergi. Tidak ada teriakan. Tidak ada kemarahan besar. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih kejam. Pengusiran yang rapi. Terencana. Seperti bagian terakhir dari acara malam itu. Ruangan menjadi sangat hening. Mela berdiri di tempatnya. Tubuhnya terasa berat. Jika ia melangkah keluar sekarang, semua orang akan mengingatnya sebagai wanita yang dipermalukan lalu pergi tanpa perlawanan. Namun jika ia tetap berdiri di sini, ia juga tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Arvin masih diam. Ia tidak mengatakan apapun. Tidak menghentikan ibunya. Tidak memanggil nama Mela. Tidak ada. Dan di tengah keheningan itu, suara pintu ballroom tiba-tiba terbuka. Bunyi engselnya cukup keras untuk menarik perhatian beberapa orang yang berdiri dekat pintu. Seorang pria tua masuk dengan langkah tenang. Rambutnya sudah memutih, tetapi posturnya masih tegak. Jas hitamnya sederhana dibandingkan tamu-tamu lain. Namun aura yang ia bawa membuat beberapa orang langsung berhenti berbicara. Ia berjalan lurus ke tengah ruangan. Matanya menyapu kerumunan. Lalu berhenti pada Mela. Mela. Suara itu dalam dan tegas. Mela membeku. Ia mengenal suara itu bahkan sebelum menoleh. Ayah. Beberapa tamu saling menatap. Pria itu adalah Rama, ayah Mela. Orang yang jarang muncul dalam hidupnya sejak ia memilih hidup mandiri setelah menikah dengan Arvin. Mela tidak pernah benar-benar membawa ayahnya ke dalam dunia keluarga suaminya. Ia ingin berdiri dengan usahanya sendiri, bukan dengan bayang-bayang nama besar ayahnya. Namun malam ini, ayahnya berdiri di tengah ballroom. Rama berjalan mendekat. Tatapannya bergeser dari wajah Mela ke arah Arvin, lalu ke Lydia, lalu ke Karina. Matanya berhenti sebentar pada mikrofon yang masih dipegang Lydia. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat, katanya pelan. Lydia mengerutkan kening. Maaf, Anda. Namun Rama memotongnya.
Aku tidak datang untuk berkenalan. Nada suaranya tetap tenang, tetapi jelas tidak memberi ruang untuk basa-basi. Ia kembali menatap Mela. Kenapa kamu berdiri di sini sendirian? Pertanyaan itu sederhana. Namun bagi Mela, rasanya seperti seseorang baru saja membuka pintu yang selama ini ia tahan dengan seluruh tenaganya. Ia tidak menjawab. Tidak perlu. Rama sudah melihat cukup banyak. Tatapan para tamu. Ekspresi Arvin. Karina yang berdiri di sisinya. Dan terutama wajah putrinya sendiri. Rama menoleh kembali ke arah Lydia. Jadi ini pesta yang kalian siapkan? Lydia mengangkat dagu. Ini urusan keluarga kami. Rama tersenyum tipis. Kalau begitu, kalian membuat kesalahan besar malam ini. Kalimat itu membuat beberapa orang mulai memperhatikan lebih serius. Rama melangkah ke samping Mela. Tangannya menyentuh bahu putrinya dengan lembut. Gerakan yang sangat jarang ia lakukan. Sudah cukup. Ia menatap Mela. Kamu tidak perlu berdiri di sini lagi. Suara itu bukan permintaan. Lebih seperti keputusan yang sudah dibuat. Mela menatap wajah ayahnya. Ada kemarahan yang jelas di sana. Kemarahan yang selama ini tidak pernah ia lihat. Ayah, bisik Mela. Namun Rama sudah menoleh ke arah para tamu. Ia tidak mengambil mikrofon. Ia tidak perlu. Suaranya cukup kuat untuk memenuhi ruangan. Mulai malam ini, kata Rama tegas, putriku tidak lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Bisikan di ruangan langsung pecah. Arvin mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Rama menatapnya tajam. Maksudku sangat jelas. Ia meraih tangan Mela. Putriku tidak perlu bertahan di tempat yang memperlakukannya seperti ini. Mela merasakan genggaman tangan ayahnya. Hang, kuat. Untuk pertama kalinya malam itu, dadanya tidak terasa sendirian. Rama mulai berjalan menuju pintu keluar. Menarik Mela bersamanya. Langkah Mela sempat ragu. Sekali saja ia menoleh ke belakang. Arvin masih berdiri di tempatnya. Lydia terlihat marah. Karina tetap diam. Namun wajahnya tidak lagi setenang tadi. Seluruh ruangan memandang mereka. Mela menarik napas dalam. Lalu ia membiarkan ayahnya menariknya keluar dari ballroom itu. Namun tepat sebelum pintu tertutup di belakang mereka, satu pikiran berat muncul di kepala Mela. Jika ayahnya sudah turun tangan seperti ini, maka hidupnya tidak akan pernah kembali sama setelah malam ini. Mobil hitam panjang itu melaju meninggalkan hotel tempat pesta berlangsung. Lampu kota lewat di balik jendela seperti garis-garis cahaya yang kabur. Mela duduk di kursi belakang tanpa mengatakan apapun. Tangannya masih terasa dingin meskipun genggaman ayahnya tadi sudah lama terlepas. Ia tidak menangis. Justru itulah yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Di kursi depan, pria berjas yang menyetir sesekali melirik ke kaca spion tengah, seolah memastikan kondisi di belakang tetap tenang. Ia adalah Pak Surya, sopir lama keluarga Rama yang sudah mengenal Mela sejak kecil. Namun malam ini ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Rama duduk di samping Mela. Punggungnya tegak, tetapi rahangnya terlihat kaku. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanya Rama akhirnya. Suara itu tidak keras, namun jelas menahan sesuatu yang besar. Mela menatap keluar jendela. Apa yang harus aku bilang? Bahwa mereka memperlakukanmu seperti itu. Mela tidak langsung menjawab. Lampu merah membuat mobil berhenti sebentar. Pantulan lampu kota jatuh di wajahnya. Ayah tidak akan percaya kalau aku bilang semuanya baik-baik saja, katanya pelan. Dan aku juga tidak ingin ayah ikut campur. Rama menoleh. Jadi kamu memilih diam. Aku memilih mencoba. Rama menghela napas panjang. Kemarahannya tidak meledak seperti yang mungkin diharapkan orang lain. Justru terasa lebih berat karena ditahan. Kamu adalah putriku, katanya. Tidak ada satupun alasan di dunia ini yang membuat seseorang boleh memperlakukanmu seperti tadi. Mela menelan ludah.
Kalimat itu seharusnya menenangkan. Namun justru membuat sesuatu di dalam dirinya terasa runtuh. Selama 3 tahun terakhir, ia selalu mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua perlakuan Lydia hanyalah ujian kecil dalam pernikahan. Bahwa suatu hari Arvin akan membelanya. Bahwa semua ini bisa diperbaiki. Namun malam ini, semua ilusi itu hancur di depan ratusan orang. Mobil akhirnya berhenti di depan gerbang besar yang perlahan terbuka otomatis. Rumah itu muncul di balik pepohonan yang rapi seperti taman pribadi. Bangunan besar dengan lampu-lampu hangat di setiap sudutnya. Rumah yang dulu selalu Mela anggap terlalu besar untuk dirinya. Setelah menikah dengan Arvin, ia memilih tinggal di rumah yang jauh lebih sederhana milik keluarga suaminya. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak bergantung pada kekayaan ayahnya. Namun sekarang, ia kembali ke sini. Seperti seseorang yang pulang setelah perang yang kalah. Mobil berhenti di depan pintu utama. Pak Surya turun lebih dulu membuka pintu belakang. "Silakan, Nona Mela," katanya pelan. Mela keluar dari mobil. Udara malam terasa jauh lebih tenang dibandingkan ballroom yang penuh bisik-bisik tadi. Namun justru di keheningan itu, rasa hancur mulai terasa lebih jelas. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Lantai marmer, lampu gantung besar, lukisan-lukisan mahal di dinding. Semua sama seperti dulu. Namun malam ini terasa berbeda. Rama berjalan beberapa langkah di belakangnya. Mela berhenti di tengah ruang tamu yang luas. "Ayah tidak akan membiarkan mereka memperlakukanmu seperti itu." Nada suara Rama kali ini tidak hanya marah. Ada sesuatu yang lebih dalam. Luka seorang ayah. Mela akhirnya menoleh. "Masalahnya bukan mereka saja. Yah." Rama mengerutkan kening. Mela menatap lantai sebentar sebelum kembali menatap ayahnya. Arvin juga memilih diam. Kalimat itu keluar lebih berat daripada yang ia kira. Rama tidak menjawab. Namun matanya mengeras. Di sisi lain kota, ballroom pesta mulai kehilangan kemeriahnya. Beberapa tamu sudah mulai pulang. Namun bisik-bisik justru semakin ramai. Arvin berdiri di dekat meja minuman dengan gelas yang belum ia sentuh. Beberapa orang yang tadi sangat ramah sekarang berbicara dengan nada berbeda. "Pria tadi. Rama, kan?" bisik salah satu tamu kepada rekannya. "Rama Santoso." Nama itu beredar seperti gelombang kecil yang menyebar ke seluruh ruangan. Beberapa tamu menoleh ke arah Arvin. Beberapa yang lain langsung mengambil ponsel mereka. Di sisi lain ruangan, Hendra, rekan bisnis Arvin yang sudah lama bekerja dengannya, mendekat dengan ekspresi serius. "Vin," katanya pelan. Arvin menoleh. "Ada apa?" Hendra menatapnya beberapa detik sebelum berkata, "Kamu sadar siapa ayah Mela, kan?" Arvin terlihat kesal. "Tentu saja." Hendra menggeleng kecil. Tidak semua orang di ruangan ini tahu sebelumnya. Arvin mulai merasakan sesuatu yang tidak ia pikirkan sebelumnya. Hendra melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Dan sekarang, mereka semua tahu." Arvin menatap sekeliling ruangan. Tatapan orang-orang tidak lagi sama seperti 1 jam lalu. Sekarang bukan hanya rasa penasaran. Ada sesuatu yang lain. Perhitungan. Hendra menghela napas. "Kamu mungkin baru saja mempermalukan putri salah satu orang paling berpengaruh di kota ini, di depan semua orang." Arvin tidak menjawab. Namun untuk pertama kalinya malam itu, ada retakan kecil muncul di ekspresinya. Sementara itu, di rumah besar ayahnya, Mela duduk sendirian di kamar lamanya. Lampu kamar hanya menyala setengah. Ia memandang gaun pesta yang masih melekat di tubuhnya. Gaun yang tadi ia pakai dengan harapan menghadiri acara keluarga biasa. Sekarang terasa seperti bukti dari sesuatu yang jauh lebih kejam. Mela perlahan melepas antingnya dan meletakkannya di meja. Tangannya berhenti sebentar. Lalu ia mengambil ponselnya. Nama Arvin masih ada di layar. Ia menatapnya lama. Selama 3 tahun,
Setiap pertengkaran mereka selalu berakhir dengan Mela yang menghubungi lebih dulu, meminta penjelasan, mencoba memperbaiki. Namun malam ini berbeda. Mela menghela napas pelan. Lalu dengan satu gerakan kecil yang terasa jauh lebih besar dari kelihatannya, ia mematikan ponselnya. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan ballroom tadi, Mela membuat keputusan kecil yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tidak akan menjadi orang pertama yang mencoba memperbaiki semuanya lagi. Pagi datang terlalu cepat bagi Mela. Ia hampir tidak tidur. Sejak mematikan ponselnya semalam, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ballroom itu kembali muncul. Lampu terang, bisikan orang-orang, dan wajah Arvin yang tetap diam ketika ibunya mengusirnya. Kamar itu masih sama seperti dulu. Lemari besar di sudut ruangan, jendela tinggi yang menghadap taman belakang, dan meja belajar yang dulu sering dipenuhi buku-buku kuliahnya. Namun Mela tidak merasa seperti kembali ke rumah. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia perbaiki lagi. Ketika pintu diketuk pelan, Mela baru menyadari matahari sudah cukup tinggi. "Masuk," katanya. Pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya melangkah masuk membawa nampan teh hangat. Wanita itu adalah Bu Rini, kepala rumah tangga yang sudah bekerja puluhan tahun untuk keluarga Rama. Ia mengenal Mela sejak gadis itu masih kecil. "Non, Mela belum sarapan," katanya lembut sambil meletakkan cangkir di meja kecil dekat jendela. Mela duduk di tepi tempat tidur. "Aku belum lapar." Bu Rini menatapnya beberapa detik. Tidak bertanya apa-apa tentang semalam, tetapi tatapannya jelas penuh kekhawatiran. "Ayah Non sudah di ruang kerja sejak pagi," katanya pelan. "Sepertinya banyak telepon." Mela mengangguk kecil. Ia tidak perlu bertanya dari mana telepon itu datang. Berita tentang semalam pasti sudah mulai menyebar. Di sisi lain kota, Arvin duduk di ruang kerjanya dengan wajah yang jauh lebih tegang dibandingkan malam sebelumnya. Laptop di depannya terbuka, menampilkan beberapa pesan yang belum ia balas. Ponselnya juga terus bergetar di meja. Ia tidak menyentuhnya. Pintu ruang kerja terbuka tanpa diketuk. Hendra masuk dengan langkah cepat, masih mengenakan jas kerja. Wajahnya terlihat serius. "Kita perlu bicara," katanya. Arvin bersandar di kursinya. "Kalau soal pesta tadi malam..." "Bukan cuma soal pesta," potong Hendra. Ia menutup pintu di belakangnya lalu berjalan mendekat. "Vin, berita itu sudah sampai ke banyak orang pagi ini." Arvin mengerutkan kening. "Berita apa?" Hendra menatapnya seperti tidak percaya. "Kamu benar-benar belum membuka ponselmu?" Arvin tidak menjawab. Hendra menghela napas. "Semua orang membicarakan apa yang terjadi tadi malam. Bahwa kamu memperkenalkan wanita lain sebagai calon istri di depan umum, sementara istrimu masih berdiri di ruangan yang sama." Arvin meraih ponselnya akhirnya. Beberapa pesan masuk dari relasi bisnis, undangan acara, bahkan 2 investor yang biasanya jarang menghubunginya langsung. Ia membuka salah satunya. "Vin, semoga semuanya baik. Kita perlu bicara soal kerja sama proyek minggu depan." Nada pesan itu terlalu formal. Arvin mengangkat wajahnya lagi. "Orang-orang selalu bergosip," katanya dingin. Hendra menggeleng. "Ini bukan sekadar gosip." Ia duduk di kursi depan meja Arvin. "Kamu mempermalukan putri seseorang yang punya pengaruh besar di dunia bisnis kota ini." Arvin menghela napas kesal. Ayahnya hanya datang membuat drama. Hendra menatapnya tajam. "Rama Santoso bukan orang yang bisa kamu sebut. Hanya begitu saja." Nama itu menggantung di udara ruangan. Arvin diam. Ia tahu nama itu besar. Namun semalam semuanya terjadi terlalu cepat untuk benar-benar memikirkannya. Hendra melanjutkan. "Beberapa orang yang hadir tadi malam sudah mulai bertanya-tanya." "Bertanya apa?" "Apakah kamu orang yang bisa dipercaya?" Kalimat itu membuat Arvin mengerutkan kening lebih dalam. Hendra bersandar sedikit ke kursinya.
Dalam bisnis, cara seseorang memperlakukan keluarganya sering dianggap cerminan karakter. Arvin memandang meja kerjanya. Lalu tanpa sadar ia berkata pelan, "Ini semua karena ibu." Hendra mengangkat alis. Arvin berdiri dari kursinya, berjalan beberapa langkah ke jendela. "Ibu yang ingin membuat pengumuman itu di pesta," katanya. Ibu yang terus mengatakan Mela tidak cocok. Hendra tidak menyela. Arvin menoleh kembali. "Sekarang semua orang melihatnya seperti keputusan aku." Sebelum Hendra sempat menjawab, pintu ruang kerja kembali terbuka. Lydia masuk dengan langkah percaya diri seperti biasanya. "Apa yang kalian bicarakan?" Ia melihat ekspresi tegang di ruangan itu. Arvin langsung menatap ibunya. "Ibu tahu orang-orang mulai membicarakan ini?" Lydia mengangkat bahu. "Tentu saja." Arvin mengerutkan kening. "Dan ibu tidak merasa itu masalah?" Lydia berjalan mendekat dengan tenang. "Masalah apa?" "Reputasi kita." Lydia tersenyum tipis. "Reputasi keluarga kita tidak bergantung pada seorang perempuan yang tidak pernah benar-benar pantas menjadi bagian dari keluarga ini." Hendra menghela napas kecil, jelas tidak setuju, tetapi memilih diam. Arvin menatap ibunya dengan ekspresi yang mulai berubah. "Ibu tidak mengerti." "Justru aku yang mengerti," jawab Lydia tajam. "Kamu terlalu lama membiarkan Mela membuatmu terlihat lemah." Arvin menatap lantai beberapa detik. Kemudian ia berkata sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak yakin maksudnya. "Semua orang sekarang tahu siapa ayahnya." Lydia berhenti. Namun hanya sebentar. "Ayahnya boleh saja kaya," katanya dingin. "Tapi keluarga kita tidak pernah bergantung pada mereka." Kalimat itu terasa sangat yakin. Namun Arvin tidak merasakan keyakinan yang sama. Di rumah ayahnya, Mela berdiri di balkon kamar dengan secangkir teh yang sudah dingin. Angin pagi menyentuh wajahnya. Di tangannya, ponselnya masih mati sejak semalam. Ia tahu begitu menyalakannya, dunia luar akan kembali masuk. Pertanyaan, berita, mungkin juga pesan dari Arvin. Mela menatap layar hitam ponsel itu lama. Lalu perlahan, ia menekan tombol power. Dan saat layar mulai menyala, satu perasaan baru muncul di dadanya. Bukan lagi hanya rasa sakit, melainkan ketakutan pada sesuatu yang mungkin akan ia lihat sekarang. Seberapa besar kehancuran yang sudah dimulai sejak malam itu. Layar ponsel Mela akhirnya menyala. Dalam beberapa detik saja, puluhan notifikasi bermunculan seperti gelombang yang selama ini tertahan. Pesan dari nomor tak dikenal, pemberitahuan dari grup lama, bahkan beberapa panggilan tidak terjawab dari malam sebelumnya. Namun yang pertama kali menarik perhatian Mela bukanlah pesan-pesan itu. Sebuah artikel kecil yang muncul di salah satu portal berita sosial. Judulnya pendek, tetapi cukup membuat dadanya kembali sesak. Pesta keluarga Arvin Wijaya berakhir kontroversi. Putri Rama Santoso diperkenalkan dengan pengganti. Mela langsung mematikan layar ponselnya. Ia belum siap membaca semuanya. Angin pagi masih berhembus di balkon, tetapi pikirannya terasa semakin berat. Kejadian semalam bukan lagi sekadar kenangan buruk. Sekarang ia sudah menjadi cerita yang dibicarakan orang lain. Langkah kaki terdengar dari dalam kamar. "Non Mela, ada tamu." Suara Burini terdengar dari pintu. Mela menoleh. "Siapa?" "Dina." Nama itu membuat Mela terdiam beberapa detik. Dina adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui seperti apa kehidupan pernikahan Mela selama ini. Mereka bertemu sejak kuliah, dan hanya kepada Dina Mela pernah bercerita tentang pertengkaran kecil, komentar pedas Lydia, dan sikap Arvin yang semakin lama semakin menjauh. "Suruh dia masuk," kata Mela pelan. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Dina masuk dengan langkah cepat, membawa tas besar di bahunya. Rambutnya masih sedikit berantakan, seperti seseorang yang datang tanpa banyak berpikir. Begitu melihat Mela berdiri di balkon, ekspresinya langsung berubah. "Mel."
Mela mencoba tersenyum kecil, tetapi gagal. Dina mendekat dan langsung memeluknya. Pelukan itu tidak lama, tetapi cukup membuat Mela merasakan sesuatu yang semalam hampir hilang sepenuhnya. Perasaan bahwa masih ada seseorang yang benar-benar berada di pihaknya. Aku lihat beritanya, kata Dina pelan saat mereka duduk di kursi dekat jendela. Mela menunduk. Semua orang juga sudah lihat. Dina menatapnya dengan serius. Kamu baik-baik saja? Pertanyaan sederhana itu justru membuat Mela sulit menjawab. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, aku pikir aku akan menangis sepanjang malam. Lalu, ternyata tidak. Dina mengerutkan kening. Mela menatap tangannya sendiri. Yang aku rasakan justru kosong. Ruangan itu hening beberapa detik. Dina akhirnya bersandar di kursinya. Aku selalu bilang ke kamu, katanya perlahan. Arvin tidak pernah benar-benar membela kamu. Mela mengangguk kecil. Aku tahu. Tapi kamu tetap bertahan. Mela tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip pengakuan daripada kebahagiaan. Aku pikir kalau aku cukup sabar, semuanya akan berubah. Ia berhenti sebentar. Kamu tahu berapa kali Lydia bilang aku tidak pantas jadi bagian keluarga mereka? Dina tidak menjawab. Banyak, lanjut Mela sendiri. Tapi setiap kali Arvin bilang dia akan bicara dengan ibunya nanti, aku percaya. Suara Mela semakin pelan. Aku selalu percaya. Dina menatapnya lama. Dan sekarang? Mela menoleh ke arah taman di luar jendela. Sekarang aku sadar sesuatu. Dina menunggu. Mela menelan ludah. Selama ini aku tidak hanya mencoba mempertahankan pernikahan. Ia mengangkat wajahnya. Aku juga terus merendahkan diriku sendiri. Kalimat itu keluar dengan berat. Namun begitu diucapkan, ada sesuatu yang terasa berubah di dalam dirinya. Seperti pintu yang akhirnya terbuka setelah lama terkunci. Dina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Mela dengan ekspresi yang lembut tetapi tegas. Mel, katanya, cinta itu tidak seharusnya membuat seseorang mengecilkan dirinya sendiri. Mela mengangguk pelan. Aku baru sadar sekarang. Langkah kaki terdengar dari luar kamar. Pintu terbuka perlahan, dan Rama muncul di ambang pintu. Ia tidak terlihat marah seperti malam sebelumnya. Wajahnya lebih tenang, meskipun garis tegas di dahinya masih terlihat jelas. Aku tidak ingin mengganggu, katanya. Dina segera berdiri sedikit dari kursinya. Om Rama. Rama mengangguk kecil kepadanya. Aku hanya ingin bicara sebentar dengan Mela. Dina menatap Mela sejenak sebelum mengambil tasnya. Aku di bawah kalau kamu butuh aku, katanya kepada sahabatnya. Mela mengangguk. Begitu Dina keluar, ruangan kembali sunyi. Rama berjalan masuk dan berdiri di dekat jendela. Kamu sudah membaca berita tentang semalam? Tanyanya. Belum semuanya. Rama tidak memaksa. Ia memandang taman sebentar sebelum berkata, ayah tidak akan menyuruhmu melakukan apapun. Mela menatapnya. Tidak. Rama menggeleng. Ini hidupmu. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi ada satu hal yang ingin ayah kamu pikirkan dengan jujur. Mela menunggu. Rama menatap langsung ke matanya. Apakah kamu masih ingin kembali ke tempat yang memperlakukanmu seperti itu? Pertanyaan itu terasa lebih berat daripada semua yang terjadi semalam. Karena untuk pertama kalinya, Mela benar-benar harus memikirkan jawabannya. Ia tidak menjawab langsung. Namun di dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak. Sebuah pilihan yang selama ini selalu ia hindari. Dan ketika Rama akhirnya keluar dari kamar, Mela kembali sendirian di depan jendela. Ponselnya masih di meja. Layar menyala lagi. Kali ini muncul satu nama yang membuat dadanya menegang. Arvin. Panggilan masuk. Mela menatap layar itu lama. Lalu perlahan, ia mengambil ponselnya. Namun kali ini, sebelum memutuskan menerima atau menolak, satu pertanyaan muncul di kepalanya.
Jika ia menjawab panggilan ini, apakah ia sedang membuka pintu yang sama yang baru saja ia coba tutup? Nama Arvin masih menyala di layar ponsel Mela. Panggilan itu terus berdering, memantul di kamar yang sunyi. Jari Mela hampir menyentuh tombol jawab beberapa kali, lalu berhenti. Dadanya terasa berat. Selama 3 tahun, setiap kali Arvin menelepon setelah pertengkaran, Mela selalu mengangkatnya. Bahkan ketika hatinya masih sakit, ia tetap membuka pintu itu. Ia selalu berpikir jika mereka bicara, semuanya mungkin bisa diperbaiki. Namun kali ini berbeda. Mela menatap layar itu lebih lama. Ia teringat wajah Arvin di ballroom. Cara suaminya berdiri diam ketika Lydia mengusirnya. Cara Arvin mengatakan pernikahan mereka tidak pernah mengangkat nama keluarga. Panggilan itu berhenti. Beberapa detik kemudian, layar menyala lagi. Arvin menelepon kembali. Mela menghela napas perlahan. Di luar kamar, suara Dina terdengar samar berbicara dengan Bu Rini di lantai bawah. Kehidupan rumah tetap berjalan seperti biasa. Namun hidup Mela terasa seperti sedang berdiri di persimpangan yang asing. Akhirnya, ia menekan satu tombol. Bukan tombol jawab, tombol tolak. Layar kembali gelap. Keputusan kecil itu terasa jauh lebih berat daripada yang terlihat. Di kantor pusat perusahaan keluarga Arvin, suasana pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Arvin berjalan melewati ruang kerja terbuka dengan langkah cepat. Beberapa karyawan yang biasanya menyapanya hanya menunduk singkat kali ini. Beberapa bahkan pura-pura sibuk dengan layar komputer mereka. Arvin tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia memperhatikan. Di ruang rapat kecil, Hendra sudah menunggu dengan laptop terbuka dan beberapa dokumen di meja. Begitu Arvin masuk, Hendra langsung berkata, "Kamu sudah lihat pesan dari pihak investor proyek selatan?" Arvin duduk tanpa menjawab. "Aku belum sempat." Hendra memutar layar laptopnya agar Arvin bisa melihat. Sebuah email singkat muncul di layar. "Dengan mempertimbangkan situasi reputasi yang berkembang, kami perlu menunda pembahasan kerjasama hingga waktu yang lebih kondusif." Arvin membaca kalimat itu 2 kali. "Menunda?" katanya pelan. Hendra mengangguk. Ini cara sopan untuk bilang mereka sedang menjaga jarak. Arvin menyandarkan punggungnya ke kursi. "Karena satu pesta." Hendra menatapnya serius. "Bukan karena pestanya. Karena bagaimana pesta itu berakhir." Arvin tidak menjawab. Hendra melanjutkan. "Orang-orang di lingkaran bisnis kita tidak hanya melihat uang. Mereka juga melihat stabilitas, reputasi, dan cara seseorang memperlakukan keluarganya." Kalimat terakhir itu terdengar terlalu jelas. Arvin mengusap wajahnya. "Ini akan reda," katanya akhirnya. Namun bahkan dirinya sendiri tidak terdengar terlalu yakin. Di sebuah restoran mewah di pusat kota, Karina duduk di meja sudut dengan ponsel di tangannya. Ia sudah membaca berita tentang pesta itu berkali-kali. Foto-foto yang diambil tamu mulai beredar. Beberapa menampilkan dirinya berdiri di samping Arvin ketika Lydia memperkenalkannya. Di awal, Karina merasa bangga melihatnya. Namun sekarang, komentar orang-orang di bawah berita itu mulai membuatnya tidak nyaman. Ini wanita yang menggantikan istrinya di depan umum? Berani juga keluarga itu. Kasihan istrinya. Karina menghela napas dan menutup layar ponselnya. Ketika Arvin akhirnya datang dan duduk di depannya, ia langsung menatap pria itu dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. "Kamu terlambat," katanya. Arvin tampak lelah. "Ada urusan di kantor." Karina menatap wajahnya beberapa detik. Semua orang membicarakan pesta itu. Arvin tidak menjawab. Karina mencondongkan tubuhnya sedikit. "Aku tahu kita sudah sepakat soal ini," katanya hati-hati. "Tapi aku tidak menyangka reaksinya akan sebesar ini." Arvin akhirnya berkata, "Ini hanya sementara." Karina menatapnya tajam. "Arvin, reputasi sosial bukan hal kecil." Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan.
Kalau situasinya berubah menjadi sesuatu yang buruk untukku juga, aku perlu tahu. Arvin menatapnya. Ada sesuatu dalam kalimat Karina yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi percaya diri. Lebih seperti kehati-hatian. Sore harinya, Arvin berdiri di depan rumah besar Rama. Gerbang tinggi itu tertutup rapat. Ia sudah beberapa menit berdiri di sana, mencoba menenangkan pikirannya sebelum melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Datang ke rumah ayah Mela. Pak Surya, yang sedang berada di pos kecil dekat gerbang, mengenali Arvin segera. "Pak Arvin," katanya dengan nada netral. "Aku ingin bertemu Mela." Pak Surya menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Saya harus bertanya dulu." Ia masuk ke dalam melalui interkom. Beberapa menit terasa sangat lama. Akhirnya Pak Surya kembali. "Maaf, Pak." Arvin menunggu. Nona Mela bilang, beliau tidak ingin bertemu. Kalimat itu sederhana. Namun terasa seperti pintu besar yang ditutup tepat di depan wajahnya. Arvin menatap gerbang itu. Untuk pertama kalinya sejak kejadian pesta, ia benar-benar merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dalam hubungannya dengan Mela. Penolakan. Sementara itu, di dalam rumah, Mela berdiri di balik jendela lantai 2 yang menghadap ke gerbang. Ia bisa melihat Arvin dari jauh. Pria itu berdiri beberapa menit lagi sebelum akhirnya berbalik menuju mobilnya. Dina berdiri di belakang Mela. "Kamu yakin tidak mau bicara dengannya?" tanya sahabatnya pelan. Mela tidak langsung menjawab. Ia melihat mobil Arvin perlahan menjauh dari gerbang. "Aku sudah terlalu sering memberinya kesempatan," katanya akhirnya. Namun setelah mobil itu benar-benar menghilang dari pandangan, Mela merasakan sesuatu yang aneh muncul di dalam dadanya. Bukan penyesalan, melainkan kesadaran baru. Jika ia terus menolak bertemu Arvin, maka cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan yang tidak bisa ia tarik kembali. Mobil Arvin yang tadi berhenti di depan gerbang rumah Rama kini sudah lama menghilang dari pandangan. Namun bayangannya masih tertinggal di kepala Mela. Ia berdiri di depan jendela kamar beberapa menit setelah mobil itu pergi, mencoba memahami perasaan yang muncul di dalam dirinya. Penolakan yang baru saja ia lakukan seharusnya terasa seperti kemenangan kecil. Namun yang ia rasakan justru lebih rumit. Selama 3 tahun, Mela selalu menjadi orang yang mengejar penjelasan, yang mencoba memperbaiki, yang menunggu Arvin berubah. Sekarang perannya terbalik, dan perubahan itu membuat hatinya tidak sepenuhnya tenang. Di belakangnya, Dina menyilangkan tangan. "Kamu masih memikirkan dia?" tanyanya. Mela menoleh sedikit. "Aku hanya memikirkan bagaimana semuanya bisa sampai sejauh ini." Dina tidak menjawab. Ia tahu jawaban itu lebih jujur daripada sekadar mengatakan Mela masih peduli. Mela akhirnya meninggalkan jendela dan duduk di kursi dekat meja. Ponselnya tergeletak di sana. Sunyi sejak ia menolak panggilan Arvin. Sementara itu, di rumah keluarga Arvin, suasana jauh lebih panas. Di ruang keluarga besar yang biasanya dipakai untuk menerima tamu penting, Lydia berdiri dengan wajah yang tidak lagi setenang biasanya. Ia memegang tablet di tangannya dengan ekspresi tegang. "Ini tidak masuk akal," katanya. Di sofa seberang, Arvin duduk dengan wajah lelah. "Apalagi sekarang." Lydia mengangkat tablet itu. "Proyek hotel di Surabaya dibatalkan." Arvin langsung menatapnya. "Dibatalkan?" Investor mereka tiba-tiba menarik diri. Arvin berdiri dari kursinya, tanpa alasan. Lydia menatapnya tajam. Alasannya tidak tertulis, tapi jelas sekali. Arvin mengusap wajahnya. Sejak pagi, beberapa kabar buruk memang sudah datang. Namun proyek hotel itu adalah salah satu kerjasama besar yang sudah direncanakan berbulan-bulan. Pintu ruang keluarga terbuka. Hendra masuk dengan langkah cepat, masih membawa map dokumen di tangannya. "Kalian sudah dengar?" tanyanya. Arvin menatapnya. "Proyek Surabaya." Hendra mengangguk. "Bukan cuma itu.
Ia meletakkan map di meja. Dua relasi lama juga menunda pertemuan minggu ini. Lydia mendengus. Orang-orang itu terlalu sensitif. Hendra menatapnya serius. Ini bukan soal sensitif, Bu. Lydia mengangkat dagu. Lalu apa? Hendra menarik napas sebelum menjawab. Orang-orang di lingkaran bisnis mulai mempertanyakan integritas Arvin. Ruangan langsung hening. Arvin menatapnya tajam. Maksudmu apa? Hendra tidak ragu. Banyak yang melihat kejadian pesta itu sebagai tanda bahwa kamu tidak bisa menjaga komitmen pribadi. Lydia tertawa sinis. Ini hanya masalah rumah tangga. Hendra menggeleng. Di dunia bisnis, cara seseorang memperlakukan keluarganya sering dianggap gambaran karakter. Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Dan mempermalukan istri sendiri di depan publik, membuat banyak orang bertanya-tanya. Arvin merasakan dadanya menegang. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini ia menganggap keputusan di pesta hanyalah urusan keluarga. Namun sekarang dampaknya terasa jauh lebih besar. Lydia berjalan mendekati meja dengan langkah cepat. Ini semua berlebihan. Ia menatap Arvin. Kamu terlalu lama membiarkan Mela membuatmu terlihat lemah. Arvin menoleh tajam. Ibu yang memaksa pengumuman itu dilakukan di pesta. Lydia langsung membalas. Karena kamu sendiri tidak pernah berani menyelesaikannya. Hendra berdiri diam di tengah pertengkaran itu. Ia sudah lama mengenal keluarga ini, tetapi jarang melihat mereka saling menyalahkan secara terbuka seperti sekarang. Arvin berjalan beberapa langkah menjauh. Sekarang semua orang berpikir aku pria yang tidak punya integritas. Lydia menatapnya dingin. Orang-orang akan lupa. Tidak secepat itu. Arvin berkata lebih keras dari sebelumnya. Lydia menyilangkan tangan. Kalau kamu tidak mempermalukan diri sendiri dengan terus memikirkan perempuan itu, semuanya akan baik-baik saja. Kalimat itu membuat Arvin berhenti bergerak. Perempuan itu adalah istriku, katanya pelan. Untuk pertama kalinya, kata itu terdengar seperti sesuatu yang ia baru sadari kembali. Lydia menatapnya beberapa detik. Masih? Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Arvin tidak menjawab, karena sebenarnya ia sendiri tidak tahu jawabannya. Sementara itu, di rumah Rama, Mela duduk di ruang kerja ayahnya. Rama sedang membaca beberapa dokumen di meja besar kayu tua, tetapi ia sesekali melirik putrinya. Kamu terlihat sedang memikirkan sesuatu, katanya. Mela tersenyum tipis. Aku hanya mencoba memahami semuanya. Rama menutup dokumennya. Memahami atau memutuskan? Pertanyaan itu membuat Mela terdiam. Ia menatap lantai beberapa detik sebelum berkata pelan. Aku belum tahu. Rama tidak memaksa. Ia hanya berkata. Kadang keputusan paling sulit adalah yang paling jelas. Mela mengangguk. Tetapi kata-kata itu justru membuat pikirannya semakin berat. Malam mulai turun di luar jendela. Dan di dalam hatinya, Mela mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kesadaran yang semakin kuat. Bahwa jika situasi ini terus berjalan seperti sekarang, ia mungkin tidak hanya menolak bertemu Arvin. Ia mungkin harus mengambil langkah yang benar-benar mengakhiri semuanya. Malam setelah percakapan dengan ayahnya terasa lebih tenang bagi Mela. Bukan karena masalahnya hilang. Justru sebaliknya, semuanya masih ada, masih berat. Namun untuk pertama kalinya sejak pesta itu, pikirannya tidak lagi berputar hanya pada satu pertanyaan. Mengapa ini terjadi padanya? Pagi datang dengan cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar ruang makan rumah Rama. Mela duduk di meja panjang itu bersama Dina yang masih mengunyah roti dengan santai. Dina sudah menginap sejak kemarin, menolak pulang sebelum memastikan Mela tidak sendirian menghadapi semuanya. Rumah ayahmu ini terlalu besar untuk dua orang, kata Dina sambil menatap langit-langit tinggi. Mela tersenyum kecil. Aku dulu sering bilang begitu. Dina menatapnya dengan ekspresi penasaran.
Kenapa kamu tidak pernah kembali ke sini selama ini? Pertanyaan itu sebenarnya sederhana. Namun bagi Mela, jawabannya jauh lebih rumit. Ia memegang cangkir teh hangat di depannya. Karena aku ingin membuktikan sesuatu. Kepada siapa? Mela terdiam beberapa detik. Kepada keluarga Arvin. Dina menghela napas panjang. Mel. Mela melanjutkan sebelum sahabatnya sempat berkata lebih banyak. Aku selalu ingin mereka melihatku sebagai bagian dari keluarga mereka. Bukan sebagai perempuan yang hanya hidup dari uang ayahnya. Ia tersenyum pahit. Jadi aku mencoba menjadi cukup. Cukup bagaimana? Cukup sabar. Cukup mengerti. Cukup tidak merepotkan. Dina menatapnya tajam. Dan mereka tetap tidak pernah menganggapmu cukup. Kalimat itu tidak terdengar seperti kritik. Lebih seperti kesimpulan yang sudah lama jelas. Mela mengangguk perlahan. Itulah yang akhirnya aku sadari. Suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Rama turun dengan jas kerja yang sudah rapi. Ia berhenti sejenak melihat Mela dan Dina di meja makan. Pagi, katanya. Pagi. Om, jawab Dina. Rama duduk di kursi dekat mereka. Beberapa detik ia memperhatikan wajah putrinya. Kamu terlihat lebih tenang hari ini. Mela tidak langsung menjawab. Namun ia menyadari sesuatu yang benar. Untuk pertama kalinya sejak pesta itu, ia tidak merasa ingin bersembunyi dari dunia. Rama mengambil cangkir kopi yang disiapkan Bu Rini di meja. Ayah ada pertemuan pagi ini. Katanya. Tapi sebelum itu, ayah ingin bilang sesuatu. Mela menatapnya. Rama berkata dengan nada tenang. Kamu tidak perlu terburu-buru menentukan masa depanmu. Mela mengangguk. Tapi kamu juga tidak perlu terus bertahan di tempat yang membuatmu merasa kecil. Kalimat itu sederhana. Namun entah kenapa, Mela merasakan sesuatu di dadanya yang mulai berubah. Selama ini ia selalu berpikir mempertahankan pernikahan adalah tanda kekuatan. Sekarang ia mulai mempertanyakan apakah sebenarnya itu hanya bentuk ketakutan untuk melepaskan. Di sisi lain kota, Arvin duduk sendirian di kantornya ketika pintu diketuk. Karina masuk dengan langkah lebih hati-hati dari biasanya. Ia mengenakan gaun kerja yang rapi, tetapi ekspresinya tidak lagi seceria ketika pertama kali diperkenalkan di pesta itu. Kamu sibuk? Tanyanya. Arvin menggeleng sedikit. Tidak. Karina duduk di kursi di depan meja. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Akhirnya Karina berkata, aku ingin bicara jujur. Arvin bersandar di kursinya. Tentang apa? Karina memainkan ujung tasnya sebentar sebelum berkata, aku tidak menyangka situasi ini akan sebesar ini. Arvin menatapnya tanpa emosi. Kamu juga membaca berita. Karina tersenyum tipis. Semua orang membaca berita itu. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dan bukan hanya berita. Orang-orang juga mulai bicara. Arvin merasakan sesuatu di dadanya menegang. Karina menatapnya serius. Beberapa undangan acara sosial yang biasanya mengundangku mulai menjaga jarak. Arvin mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan kamu? Karina menarik napas pelan. Karena sekarang aku dikenal sebagai wanita yang diperkenalkan menggantikan istrimu di pesta itu. Kalimat itu menggantung di udara. Karina tidak terdengar marah. Namun jelas ada kekhawatiran dalam suaranya. Aku tidak ingin reputasiku ikut hancur karena konflik keluargamu, lanjutnya. Arvin menatapnya beberapa detik. Untuk pertama kalinya sejak pesta itu, ia melihat sesuatu yang berbeda pada Karina. Bukan lagi ambisi, melainkan kehati-hatian. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Arvin. Karina berdiri dari kursinya. Aku hanya berpikir, mungkin kita perlu menjaga jarak sementara. Arvin tidak menjawab. Karina menatapnya sebelum berjalan menuju pintu. Ketika semuanya sudah tenang, kita bisa bicara lagi. Pintu tertutup pelan di belakangnya.
Arvin duduk sendirian di ruang kerja yang tiba-tiba terasa lebih sunyi. Sementara itu, di rumah ayahnya, Mela berjalan di taman belakang bersama Dina. Udara pagi terasa segar. "Jadi sekarang kamu mau melakukan apa?" tanya Dina. Mela berhenti di dekat pohon besar yang dulu sering ia panjat saat kecil. "Aku belum tahu semuanya." Dina menatapnya. "Tapi..." Mela menarik napas dalam. "Tapi aku tahu satu hal." Ia menatap langit yang cerah di atas taman. "Aku tidak akan kembali menjadi orang yang terus mencoba menyenangkan mereka." Dina tersenyum kecil. "Bagus." Mela mengangguk pelan. Namun ketika ia kembali ke dalam rumah dan melihat ponselnya di meja ruang tamu, satu pesan baru muncul di layar. "Arvin, kita perlu bicara. Ini tidak bisa dibiarkan seperti ini." Mela menatap pesan itu lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, sebuah pikiran berani muncul di kepalanya. Mungkin bukan hanya pertemuan yang mereka butuhkan. Mungkin ini sudah waktunya untuk benar-benar mengakhiri semuanya. Sore itu udara di halaman rumah Rama terasa lebih sunyi dari biasanya. Mela duduk di kursi kayu dekat jendela ruang tamu. Sinar matahari terakhir menembus tirai tipis, jatuh di lantai seperti garis-garis panjang yang perlahan memudar. Di tangannya ada cangkir teh yang sudah dingin, tapi ia bahkan tidak ingat kapan terakhir ia menyesapnya. Beberapa hari terakhir terasa aneh baginya. Bukan karena kesedihan yang semakin berat. Justru karena kesedihan itu mulai berubah bentuk. Ia masih terluka. Itu tidak berubah. Tapi rasa takut yang dulu selalu menahannya. Takut kehilangan Arvin. Takut rumah tangganya hancur. Takut dianggap gagal. Perlahan mulai melemah. Kini yang tersisa hanyalah kelelahan yang sangat dalam. Dari dapur terdengar suara Dina memanggil. "Mela, kamu belum makan dari siang." Dina adalah adik sepupu Rama yang sejak awal tinggal bersama mereka. Perempuan itu selalu terlihat tenang, tapi sorot matanya pada Mela beberapa hari terakhir penuh kewaspadaan, seperti seseorang yang menjaga orang sakit agar tidak kambuh. "Aku nanti saja," jawab Mela pelan. Dina muncul di ambang pintu sambil menyilangkan tangan. "Kamu selalu bilang begitu." Mela tersenyum tipis. Dina menghela napas, lalu berjalan mendekat dan duduk di kursi seberangnya. "Setidaknya minum teh itu," kata Dina. Mela menunduk melihat cangkirnya. "Aku lupa kalau aku bikin teh." Dina tidak menjawab. Ia hanya memandang Mela beberapa detik, mencoba membaca sesuatu di wajahnya. "Rama bilang kamu tadi pagi sudah mulai mengerjakan desain lagi." Mela mengangguk kecil. "Cuma sedikit." Dina tersenyum tipis. "Itu sudah kemajuan." Beberapa bulan terakhir Mela hampir tidak menyentuh pekerjaannya sebagai desainer interior. Setiap kali mencoba fokus, pikirannya selalu kembali ke rumah Arvin, ke wajah Lydia yang menilai, ke ucapan-ucapan yang membuatnya merasa tidak pernah cukup. Sekarang, untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, ia membuka kembali laptopnya pagi tadi. Tangannya gemetar saat menggambar garis pertama. Tapi ia tetap melanjutkan. "Aku lupa rasanya bekerja tanpa merasa diawasi," kata Mela pelan. Dina mengernyit. "Maksudmu?" Mela menatap jendela. "Di rumah Arvin, rasanya setiap hal yang aku lakukan selalu salah." Ia berhenti sebentar, lalu tertawa kecil tanpa humor. "Kalau aku terlalu sibuk bekerja, mereka bilang aku istri yang tidak fokus pada keluarga. Kalau aku lebih banyak di rumah, mereka bilang aku tidak punya ambisi." Dina tidak menyela. Mela melanjutkan, suaranya lebih tenang dari biasanya. "Aku terus mencoba memperbaiki diri. Aku pikir kalau aku berubah cukup banyak, suatu hari mereka akan menerimaku." Ia menatap Dina. Ternyata tidak pernah begitu. Kalimat itu keluar tanpa air mata. Itu yang membuat Dina sedikit terkejut. Kesedihan Mela sebelumnya selalu penuh tangis. Sekarang tidak. Sekarang hanya ada kesadaran yang dingin. Dari luar tiba-tiba terdengar suara pagar besi bergeser. Dina menoleh. Kayaknya Rama pulang.
Namun beberapa detik kemudian suara Rama terdengar dari halaman depan, bukan suara santai seperti biasanya. Nada suaranya tegang. "Ngapain kamu kesini?" Mela dan Dina saling berpandangan. Mela berdiri perlahan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Meski ia sudah tahu kemungkinan siapa yang ada di luar. Ia berjalan menuju jendela yang menghadap halaman depan. Di balik pagar tinggi rumah itu, seorang pria berdiri dengan tangan menggenggam jeruji besi. Arvin. Wajahnya terlihat lebih lelah dari terakhir kali Mela melihatnya. Rama berdiri di depan gerbang dengan tubuh menghalangi jalan masuk. Sikapnya tegas. Bahunya kaku seperti dinding. "Kamu tidak punya urusan di sini," kata Rama dingin. Arvin menatapnya. Napasnya berat. "Aku cuma mau bicara dengan Mela." "Tidak." Jawaban Rama datang cepat. "Mela tidak mau bertemu kamu." Arvin menggenggam pagar lebih kuat. "Aku belum bicara langsung dengannya sejak semuanya terjadi." "Karena kamu sudah cukup mempermalukannya," jawab Rama tajam. Di dalam rumah, Dina berdiri di samping Mela. "Kamu tidak harus keluar," bisiknya. Namun Mela tetap berjalan menuju pintu depan. Setiap langkah terasa berat, tapi anehnya ia tidak merasa panik seperti dulu. Ketika pintu terbuka, angin sore menyapu halaman. Rama menoleh saat mendengar langkahnya. "Mela, masuk saja," katanya cepat. Namun Mela menggeleng pelan. "Aku cuma mau mendengar apa yang ingin dia katakan." Arvin langsung menatapnya. Tatapan itu berbeda dari biasanya. Tidak ada kesombongan yang biasa ia pakai saat berbicara dengan Mela. Tidak ada nada menggurui. Yang ada hanya sesuatu yang lebih rapuh. "Mela." Suaranya serak. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Akhirnya Arvin berkata, "Kita perlu bicara." Mela berdiri beberapa meter dari gerbang. Jarak itu terasa seperti batas yang tidak terlihat. "Apa yang perlu dibicarakan?" tanyanya. Arvin terlihat ragu untuk pertama kalinya. "Aku tahu semuanya jadi kacau." Rama mendengus pelan, tapi tidak menyela. Arvin melanjutkan, "Aku tidak menyangka semuanya akan sejauh ini." Mela memandangnya lama. Dulu, kalimat seperti itu mungkin sudah cukup membuatnya menangis dan memohon agar mereka memperbaiki semuanya. Sekarang tidak. "Aku cuma ingin kesempatan menjelaskan," kata Arvin. Angin sore berhembus lagi. Mela akhirnya berbicara. Suaranya tenang, hampir datar. "Aku lelah, Arvin." Pria itu terdiam. "Aku lelah menjadi orang yang selalu disalahkan." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti sesuatu yang sangat lama tertahan. Arvin memandangnya seolah tidak mengenali perempuan di depannya. Dulu Mela selalu memohon ketika mereka bertengkar. Dulu Mela selalu mencoba memperbaiki keadaan. Sekarang tidak ada permohonan di matanya. Hanya kelelahan yang jujur. Rama menatap Mela sebentar, lalu kembali menatap Arvin dengan wajah dingin. "Sudah dengar?" katanya. "Sekarang kamu bisa pergi." Arvin tidak bergerak. Ia terus menatap Mela, seperti baru menyadari sesuatu yang terlambat. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Mela tidak mencoba mempertahankan hubungan mereka. Dan kesadaran itu terasa jauh lebih menakutkan daripada semua masalah bisnis yang sedang ia hadapi. Mela akhirnya berbalik. Ia tidak menunggu jawaban Arvin. Namun ketika ia melangkah kembali ke dalam rumah, satu pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya. Jika ia benar-benar berhenti mencoba mempertahankan pernikahan ini, maka langkah berikutnya mungkin adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meninggalkan Arvin sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, kemungkinan itu tidak lagi terasa mustahil. Malam itu Arvin mengemudi tanpa tujuan selama hampir 1 jam. Lampu-lampu kota melintas di kaca mobil seperti bayangan yang tidak sempat ia kenali. Jalanan Jakarta yang biasanya ramai terasa asing baginya. Ia bahkan tidak benar-benar ingat bagaimana akhirnya mobil itu berhenti di depan rumah keluarganya. Pikiran Arvin masih tertinggal di depan gerbang rumah Rama.
di wajah Mela. Di kalimat yang sederhana itu, "Aku lelah, Arvin." Tidak ada tangisan. Tidak ada kemarahan. Justru itu yang membuatnya terus teringat. Ia pernah melihat Mela marah. Pernah melihatnya menangis. Tapi ia belum pernah melihat Mela seolah benar-benar berhenti berharap. Arvin mematikan mesin mobil. Keheningan di dalam kabin membuat pikirannya terasa lebih keras. Untuk pertama kalinya sejak semuanya meledak di acara makan malam itu, Arvin mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Penyesalan. Bukan hanya karena Mela pergi, tapi karena ia mulai melihat dirinya sendiri dari sudut pandang orang lain. Seorang pria yang mempermalukan istrinya di depan orang-orang penting. Seorang pria yang tidak bisa menjaga rumah tangganya sendiri. Dan sekarang reputasi itu mulai berbalik menghantamnya. Arvin turun dari mobil dan masuk ke rumah. Lampu ruang kerja masih menyala. Itu tidak mengejutkan. Ayahnya hampir selalu bekerja sampai larut. Namun ketika ia membuka pintu ruang kerja, yang duduk di sana bukan ayahnya. Hendra. Pria itu adalah manajer bisnis keluarga mereka selama lebih dari 10 tahun. Usianya sekitar 50-an, sikapnya selalu tenang, tapi matanya tajam seperti seseorang yang sudah terlalu lama melihat dunia bisnis dari dekat. Ketika melihat Arvin masuk, Hendra menutup laptopnya perlahan. "Kamu akhirnya pulang," katanya. Nada suaranya netral, tapi Arvin bisa merasakan ketegangan di baliknya. "Ada apa?" tanya Arvin. Hendra menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Kita perlu bicara." Kalimat itu langsung membuat dada Arvin terasa berat. Ia duduk di kursi seberang meja. Hendra menarik napas pelan. "Beberapa investor menghubungi saya hari ini." Arvin menunggu. Dua dari mereka sedang mempertimbangkan menunda kerjasama. Jantung Arvin berdetak lebih cepat. Menunda. Hendra menatapnya lurus. Kalau situasinya tidak membaik, mereka mungkin akan menarik diri sepenuhnya. Ruangan itu terasa semakin sunyi. "Karena apa?" tanya Arvin. Hendra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arvin dengan ekspresi yang membuat Arvin akhirnya mengerti sendiri. "Karena berita tentang kamu dan Mela sudah menyebar." Arvin mengatupkan rahang. "Orang-orang mulai mempertanyakan stabilitas keluarga ini," lanjut Hendra. "Dan dalam bisnis seperti kita, reputasi keluarga sama pentingnya dengan angka di laporan keuangan." Arvin menunduk, menatap meja kayu di depannya. Ia teringat malam itu. Kata-kata yang ia lontarkan pada Mela. Tatapan para tamu yang berubah canggung. Saat itu ia hanya berpikir tentang membuktikan bahwa ia benar. Sekarang semuanya terasa sangat berbeda. "Aku tidak menyangka mereka akan bereaksi sejauh ini," kata Arvin pelan. Hendra tidak terdengar terkejut. "Orang-orang bisnis selalu memperhatikan karakter seseorang," katanya. "Dan apa yang terjadi malam itu membuat banyak orang bertanya-tanya tentang integritasmu." Kata itu terasa seperti pukulan. Integritas. Arvin selalu dibesarkan untuk percaya bahwa nama keluarga mereka adalah sesuatu yang harus dijaga. Ironisnya, sekarang justru dirinya sendiri yang merusaknya. "Ada cara memperbaiki ini?" tanya Arvin. Hendra menyandarkan punggungnya ke kursi. "Itu tergantung kamu." Arvin mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Orang-orang ingin melihat bagaimana kamu menangani masalah ini," jawab Hendra. "Apakah kamu benar-benar bertanggung jawab, atau hanya membiarkannya semakin buruk?" Arvin terdiam. Untuk pertama kalinya ia mulai melihat masalah ini bukan hanya sebagai konflik rumah tangga. Ini sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Langkah kaki terdengar di luar ruang kerja. Pintu terbuka tanpa diketuk. Lydia masuk dengan wajah yang sudah menunjukkan ketidaksabaran bahkan sebelum ia berbicara. Perempuan itu masih mengenakan gaun rumah yang elegan. Rambutnya tertata rapi seperti biasa. "Kenapa kalian berdua masih di sini?" katanya. Matanya langsung berpindah ke Arvin. "Kamu pergi ke rumah perempuan itu lagi?" Nada suaranya penuh penilaian.
Arvin menahan napas sebentar. Kita sedang bicara soal bisnis, kata Hendra tenang. Lydia mendengus. Bisnis kita baik-baik saja sebelum semua drama itu terjadi. Ia menatap Arvin tajam. Sejak awal aku sudah bilang perempuan itu hanya akan membawa masalah. Arvin menatap ibunya. Biasanya ia akan diam. Biasanya ia akan membiarkan Lydia berbicara tanpa membantah. Tapi malam ini sesuatu terasa berbeda. Ini bukan hanya soal Mela, kata Arvin akhirnya. Lydia mengangkat alis. Lalu apa? Orang-orang mempertanyakan reputasi kita. Perempuan itu tertawa kecil, tapi tawanya terdengar dingin. Reputasi kita rusak karena dia mempermalukan keluarga ini. Arvin menggeleng pelan. Tidak, Bu. Lydia berhenti tersenyum. Hendra memperhatikan mereka tanpa bicara. Orang-orang bilang reputasi kita rusak karena aku mempermalukan istriku sendiri, lanjut Arvin. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih tegang. Lydia menatapnya seperti baru mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi sekarang kamu menyalahkan dirimu sendiri, katanya tajam. Arvin tidak menjawab. Beberapa hari lalu ia mungkin akan setuju dengan ibunya tanpa berpikir. Sekarang, setelah melihat wajah Mela di depan gerbang itu, setelah mendengar kata-kata Hendra tentang investor, ia tidak lagi bisa berpura-pura semuanya sesederhana itu. Namun Lydia jelas tidak berniat mengubah pendapatnya. Semua ini terjadi karena dia tidak tahu tempatnya, kata perempuan itu dingin. Kalau sejak awal dia bisa bersikap seperti menantu yang seharusnya, kita tidak akan berada di situasi ini. Arvin menatap ibunya lama. Untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pertanyakan. Selama ini ia selalu mendengar suara ibunya lebih keras daripada suara Mela. Dan ia selalu memilih untuk percaya pada suara itu. Sekarang semuanya sudah terlambat untuk sekadar mengulang pilihan yang sama. Hendra akhirnya berdiri. Aku akan menyiapkan laporan investor besok, katanya. Ia menatap Arvin sebelum keluar. Pikirkan langkahmu selanjutnya. Pintu ruang kerja tertutup lagi. Arvin dan Lydia kini berdiri dalam keheningan yang tidak nyaman. Kalau kamu masih berpikir untuk mengejar perempuan itu, kata Lydia akhirnya, kamu hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Arvin tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar kehilangan Mela, tapi juga mulai mempertanyakan semua keputusan yang pernah ia buat. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Pikiran yang bahkan terasa berbahaya. Jika satu-satunya cara memperbaiki semuanya adalah berdiri di sisi Mela, maka itu berarti ia harus melawan ibunya sendiri. Pagi itu kantor Arvin terasa berbeda. Biasanya ruang kerjanya selalu terasa hidup. Telepon berdering, asisten keluar masuk membawa dokumen, suara diskusi dari ruang rapat di ujung koridor. Namun hari itu suasana terasa lebih hati-hati. Seperti semua orang sedang menunggu sesuatu yang tidak nyaman terjadi. Arvin berdiri di depan jendela besar ruangannya. Di tangannya ada ponsel yang sejak tadi ia putar-putar tanpa sadar. Pikiran Arvin masih terjebak pada percakapan semalam dengan ibunya. Dan pada kalimat yang Hendra ucapkan sebelum meninggalkan ruang kerja. Pikirkan langkahmu selanjutnya. Masalahnya, Arvin tidak yakin ia pernah benar-benar memilih langkahnya sendiri. Sejak kecil, hampir semua keputusan dalam hidupnya sudah diarahkan. Sekolah mana yang harus ia masuki? Lingkaran sosial seperti apa yang pantas untuk keluarga mereka. Bahkan siapa perempuan yang cukup layak untuk menjadi istrinya. Saat dulu ia memutuskan menikahi Mela, itu adalah satu-satunya keputusan yang ia rasa benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Namun bahkan dalam keputusan itu pun, ia tetap membiarkan ibunya menentukan bagaimana Mela harus berubah. Bagaimana Mela harus menyesuaikan diri. Bagaimana Mela harus menjadi cukup. Dan sekarang semuanya sudah runtuh. Ketukan di pintu memotong pikirannya. Masuk, kata Arvin tanpa menoleh. Pintu terbuka perlahan.
Karina masuk dengan langkah yang ragu. Perempuan itu mengenakan blazer putih yang biasanya membuatnya terlihat percaya diri. Namun hari ini bahunya tampak lebih kaku. Senyumnya tidak muncul seperti biasanya. Karina adalah rekan bisnis Arvin yang beberapa bulan terakhir sering terlihat bersamanya di berbagai acara perusahaan. Banyak orang bahkan mulai berspekulasi bahwa kedekatan mereka lebih dari sekadar profesional. Arvin dulu tidak pernah merasa perlu menjelaskan spekulasi itu. Sekarang semuanya terasa jauh lebih rumit. Ada waktu sebentar? Tanya Karina. Arvin akhirnya menoleh. Tentu. Karina menutup pintu di belakangnya. Beberapa detik ia berdiri tanpa bicara, seperti sedang menimbang sesuatu. Aku tidak akan lama, katanya akhirnya. Nada suaranya terdengar terlalu formal. Arvin mengerutkan kening sedikit. Ada masalah dengan proyek Singapura? Tanyanya. Karina menggeleng pelan. Bukan itu. Ia menarik napas sebelum melanjutkan. Aku sebenarnya datang untuk bicara soal kita. Kata terakhir itu membuat Arvin diam. Karina berjalan beberapa langkah mendekat ke meja. Aku tidak mau ini terdengar seperti drama, katanya. Tapi aku pikir lebih baik kita jelas sekarang. Arvin menatapnya. Selama ini Karina selalu terlihat seperti orang yang tahu apa yang ia lakukan. Tenang, terukur, hampir tidak pernah menunjukkan keraguan. Namun hari ini matanya terlihat gelisah. Beberapa hari terakhir aku banyak mendapat telepon, kata Karina. Dari orang-orang yang biasanya tidak terlalu peduli dengan kehidupan pribadi kita. Arvin sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Berita tentang kamu dan Mela sudah menyebar kemana-mana. Lanjutnya. Arvin tidak menyangkal. Karina menatapnya langsung. Aku tidak menyangka situasinya akan sejauh ini. Ada jeda sebelum ia melanjutkan. Dan jujur saja, Arvin, aku tidak ingin berada di tengah semua ini. Kalimat itu keluar pelan, tapi jelas. Arvin menyandarkan tubuhnya ke meja. Kamu meninggalkan proyek kita? Tanyanya. Karina cepat menggeleng. Bisnis tetap bisnis. Kita masih profesional. Ia berhenti sebentar. Tapi secara pribadi, aku rasa lebih baik kita menjaga jarak. Arvin mengamati wajahnya. Karena reputasi keluargaku? Tanyanya. Karina tidak langsung menjawab. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku sudah bekerja terlalu keras untuk membangun posisiku, katanya akhirnya. Aku tidak bisa mempertaruhkan itu karena drama keluarga orang lain. Kata-kata itu terdengar dingin. Namun Arvin tahu Karina hanya jujur. Orang-orang sudah mulai mengaitkan namaku dengan semua ini, lanjut Karina. Dan aku tidak mau ikut tenggelam kalau reputasi keluargamu benar-benar runtuh. Arvin tidak merasa marah. Anehnya, ia justru merasa kosong. Mungkin karena bagian dari dirinya sudah melihat ini datang. Karina meraih tasnya dari kursi. Aku harap kamu bisa menyelesaikan masalahmu, katanya. Ia berhenti di dekat pintu. Dan satu saran, Arvin. Pria itu menatapnya. Karina berkata pelan, kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, mungkin kamu harus berhenti mendengarkan orang-orang yang selalu mengatur hidupmu. Ia tidak menyebut nama siapapun. Namun Arvin tahu maksudnya. Karina membuka pintu dan keluar tanpa menunggu jawaban. Ruangan itu kembali sunyi. Arvin berdiri di tempatnya beberapa lama. Ia menatap kursi yang tadi diduduki Karina. Satu lagi orang yang memilih menjauh. Bukan karena kebencian, tapi karena ia tidak lagi dianggap layak untuk dipertahankan. Arvin akhirnya berjalan kembali ke jendela. Di bawah sana, lalu lintas kota tetap bergerak seperti biasa. Orang-orang berjalan, mobil-mobil melaju. Dunia tetap berputar tanpa peduli pada kekacauan hidupnya. Ia teringat wajah Mela di depan gerbang rumah Rama. Tidak ada amarah di sana. Hanya kelelahan. Dan sekarang Arvin mulai mengerti mengapa. Selama ini ia selalu berpikir dirinya yang memegang kendali dalam hidupnya. Padahal kenyataannya,
Ia hanya mengikuti arah yang ditentukan ibunya. Ia membiarkan Lydia memutuskan apa yang benar. Ia membiarkan Lydia menentukan siapa yang pantas dihargai. Dan tanpa sadar, ia juga membiarkan ibunya menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar mencoba bertahan di sisinya. Kesadaran itu datang seperti beban yang tiba-tiba jatuh di dadanya. Terlalu berat. Dan terlalu terlambat. Arvin menutup matanya sebentar. Ketika ia membukanya lagi, satu pikiran yang sama terus berputar di kepalanya. Jika ia ingin memperbaiki semuanya, ia tidak hanya harus melawan ibunya. Ia juga harus menghadapi satu kemungkinan yang jauh lebih menakutkan. Bahwa Mela mungkin sudah benar-benar berhenti mencintainya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Arvin mengambil ponselnya. Jari Nia berhenti beberapa detik di atas nama seseorang. Rama. Orang yang jelas tidak ingin melihatnya lagi. Namun Arvin tetap menekan tombol panggil. Karena jika ia terus menunggu lebih lama, mungkin ia akan benar-benar kehilangan kesempatan terakhirnya. Pagi itu udara di halaman rumah Rama terasa lebih tegang dari biasanya. Mobil hitam milik keluarga Arvin berhenti perlahan di depan gerbang besi. Mesin dimatikan, tetapi tidak ada yang langsung turun. Di kursi pengemudi, Arvin menatap lurus ke depan. Tangannya masih memegang setir. Meski mobil sudah tidak bergerak, ia bisa melihat rumah Rama dari balik pagar. Rumah itu sederhana dibanding rumah keluarganya, tapi selalu terasa hangat setiap kali ia pernah datang ke sana dulu. Sekarang setiap kali ia melihat rumah itu, yang teringat hanya satu hal. Wajah Mela ketika berkata bahwa ia lelah. Di kursi penumpang sebelahnya, Lydia duduk dengan punggung tegak. Perempuan itu mengenakan gaun rapi seperti hendak menghadiri acara resmi, bukan datang ke rumah seseorang yang pernah ia hina. Namun dari cara ia menggenggam tasnya, Arvin tahu ibunya sedang menahan sesuatu. "Kamu yakin dia ada di rumah?" tanya Lydia akhirnya. Nada suaranya tetap datar, tapi lebih pelan dari biasanya. "Ada," jawab Arvin. Ia sudah berbicara singkat dengan Rama semalam. Bukan percakapan yang ramah. Rama hampir menutup telepon setelah mendengar suaranya. Tapi Arvin memohon satu kesempatan. Hanya satu. Akhirnya Rama berkata pendek, "Datang saja kalau kamu berani." Kalimat itu masih terngiang di kepala Arvin sampai sekarang. Lydia menghela napas panjang. "Semua ini seharusnya tidak perlu terjadi," gumamnya. Arvin tidak menjawab. Ia tahu ibunya tidak benar-benar berbicara tentang Mela. Ia berbicara tentang reputasi keluarga mereka. Tentang berita-berita yang mulai menyebar. Tentang investor yang mulai ragu. Arvin membuka pintu mobil dan keluar. Udara pagi terasa sedikit dingin. Ia berjalan ke sisi lain mobil dan membuka pintu untuk ibunya. Lydia turun dengan gerakan anggun yang biasa ia tunjukkan di acara-acara sosial. Namun ketika mereka berdiri di depan gerbang rumah Rama, langkahnya berhenti sebentar. Untuk pertama kalinya sejak Arvin mengenalnya, perempuan itu terlihat ragu. Arvin akhirnya menekan bel pagar. Beberapa detik kemudian pintu rumah terbuka. Rama keluar. Pria itu mengenakan kemeja sederhana dengan lengan digulung. Posturnya tegap, matanya langsung tajam ketika melihat siapa yang berdiri di luar pagar. Terutama ketika melihat Lydia. Ekspresi wajah Rama berubah dingin. "Kenapa kamu bawa dia?" katanya kepada Arvin tanpa basa-basi. Nada suaranya jelas menunjukkan siapa yang ia maksud. Arvin menarik napas. "Ibu ingin bicara dengan Mela." Rama tertawa pendek. Terlambat. Ia hendak berbalik, tapi suara Lydia menghentikannya. "Tunggu." Itu pertama kalinya perempuan itu berbicara sejak turun dari mobil. Rama menoleh perlahan. Lydia berjalan mendekati pagar. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. "Aku datang untuk menemui Mela," kata Lydia akhirnya. Biasanya suaranya selalu terdengar penuh kendali. Hari ini masih begitu. Namun ada sedikit tekanan yang tidak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Rama melipat tangan di dada.
Untuk apa? Lydia tidak langsung menjawab. Matanya sekilas beralih ke rumah di belakang Rama. Karena situasi ini sudah terlalu jauh. Rama mengangkat alis. Situasi. Lydia menghela napas. Sejak kejadian di pesta itu, reputasi keluarga kami rusak. Kata itu keluar dengan berat. Arvin menatap ibunya dari samping. Ia tahu betapa sulitnya bagi Lydia mengucapkan kalimat seperti itu. Namun Rama hanya menatapnya datar. Dan itu urusan kami kenapa? Katanya. Lydia menegang sedikit. Karena Mela juga bagian dari keluarga kami. Rama tertawa lagi. Kali ini lebih dingin. Bagian dari keluarga yang kamu hina di depan semua orang. Tidak ada yang menjawab. Keheningan itu akhirnya pecah ketika suara langkah terdengar dari dalam rumah. Mela keluar ke teras. Ia mengenakan pakaian rumah sederhana. Rambutnya diikat longgar. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding beberapa minggu lalu. Namun ketika matanya melihat siapa yang berdiri di depan gerbang, langkahnya berhenti. Lydia dan Arvin. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Rama menoleh ke arah Mela. Kamu tidak harus menemui mereka, katanya. Namun Mela berjalan mendekat. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia tahu percakapan ini suatu saat memang harus terjadi. Ia berhenti beberapa meter dari pagar. Lydia menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, tidak ada ekspresi merendahkan di wajah perempuan itu. Yang ada hanya ketegangan. Aku datang untuk bicara denganmu, kata Lydia. Mela tidak menjawab. Lydia melanjutkan. Kejadian di pesta itu membawa dampak besar. Mela tetap diam. Banyak orang mulai mempertanyakan keluarga kami. Lanjutnya, kerja sama bisnis mulai terganggu. Mela akhirnya berkata pelan. Lalu, Lydia terdiam sebentar. Seolah mencari kata yang tidak biasa ia gunakan. Aku ingin kamu kembali. Kalimat itu terdengar aneh keluar dari mulutnya. Arvin bahkan sedikit menoleh ke arah ibunya. Namun Mela hanya memandangnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kembali, ulangnya pelan. Lydia mengangguk. Kamu adalah istri Arvin. Jika kamu kembali ke rumah, semua ini bisa mulai diperbaiki. Rama mendengus keras. Jadi ini bukan soal meminta maaf, katanya tajam. Lydia tidak menjawab. Itu sudah menjadi jawaban. Arvin menatap Mela. Untuk pertama kalinya ia melihat dengan jelas bagaimana kalimat ibunya terdengar bagi orang lain. Bukan permintaan maaf. Bukan penyesalan. Hanya usaha menyelamatkan nama keluarga. Mela akhirnya tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak hangat. Jadi ibu datang ke sini karena reputasi keluarga hancur, katanya pelan. Lydia membuka mulut, tapi tidak segera menjawab. Mela melanjutkan, bukan karena apa yang kalian lakukan padaku. Keheningan jatuh lagi di halaman itu. Arvin merasa dadanya semakin berat. Ia tahu ibunya tidak berniat jahat menurut versinya sendiri. Namun untuk pertama kalinya ia melihat semuanya dari sudut pandang Mela. Dan semuanya memang terdengar sangat berbeda. Lydia akhirnya berkata pelan, kita semua membuat kesalahan. Namun bahkan kalimat itu terdengar seperti pernyataan umum, bukan pengakuan pribadi. Mela menatap Arvin sebentar. Tatapan itu membuat pria itu merasa lebih bersalah daripada semua kata-kata sebelumnya. Kemudian Mela berkata dengan suara tenang, aku akan memikirkan apa yang ibu katakan. Rama langsung menoleh ke arahnya. Namun Mela hanya berdiri diam. Ia tidak mengatakan iya, tapi ia juga tidak menolak. Dan ketika Arvin melihat ekspresi Mela saat itu, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Jika Mela benar-benar mempertimbangkan untuk kembali, itu mungkin bukan karena ia masih ingin mempertahankan pernikahan mereka, melainkan karena ia ingin menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri. Halaman rumah Rama masih dipenuhi keheningan setelah Mela mengatakan bahwa ia akan memikirkan permintaan Lydia. Tidak ada yang bergerak.
Angin pagi melewati pepohonan kecil di samping pagar, menggerakkan daun-daun yang jatuh ke lantai semen. Suara itu terdengar jelas karena tidak ada seorang pun yang berbicara. Arvin berdiri sedikit di belakang ibunya. Ia bisa melihat wajah Mela dengan jelas dari sela-sela pagar besi. Wajah itu terlihat jauh lebih tenang daripada yang ia ingat. Bukan tenang karena semuanya baik-baik saja, melainkan tenang seperti seseorang yang sudah selesai bertarung dengan dirinya sendiri. Lydia adalah orang pertama yang memecah keheningan. "Apa yang perlu kamu pikirkan?" katanya. Nada suaranya tidak lagi setajam biasanya, tetapi tetap menyimpan tuntutan yang sama. "Kamu istri Arvin. Tempatmu seharusnya di rumah." Rama langsung menghela napas keras. Jelas tidak sabar mendengar kalimat itu lagi. Namun sebelum ia sempat berkata sesuatu, Mela melangkah sedikit lebih dekat ke pagar. Tatapannya lurus pada Lydia. "Saya tidak sedang memikirkan untuk kembali ke rumah itu," katanya tenang. Lydia mengernyit. Lalu, Mela menarik napas perlahan. "Saya sedang memikirkan apakah akhirnya saya harus mengatakan semuanya atau tidak." Kalimat itu membuat Arvin merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dadanya. Lydia juga terlihat sedikit bingung. "Apa maksudmu?" Mela tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka berdua bergantian, Lydia, lalu Arvin. Seolah memastikan bahwa keduanya benar-benar mendengarkan. "Kalian bilang pernikahan ini hancur karena kejadian di pesta itu." Ia berhenti sejenak. Padahal kenyataannya, pernikahan ini sudah retak jauh sebelum malam itu. Kata-kata itu keluar dengan tenang. Namun dampaknya terasa jauh lebih keras. Arvin menunduk sedikit. Ia tidak membantah. Lydia justru terlihat tidak setuju. "Itu tidak benar," katanya cepat. "Masalah besar baru muncul setelah kamu mempermalukan keluarga ini di depan orang-orang penting." Mela tersenyum tipis. Namun senyum itu lebih mirip kelelahan daripada ejekan. "Bu," katanya pelan, "saya tidak pernah punya kekuatan untuk mempermalukan keluarga sebesar keluarga Anda." Lydia terdiam. Mela melanjutkan, suaranya tetap stabil. "Yang mempermalukan keluarga itu adalah cara kalian memperlakukan saya." Kalimat itu membuat udara di halaman terasa semakin berat. Rama menatap Mela dengan wajah serius, tapi ia tidak menyela. Ia tahu Mela sudah menahan semua ini terlalu lama. Mela kembali menatap Lydia. "Sejak hari pertama saya masuk rumah itu, saya selalu merasa seperti tamu yang tidak diinginkan." Lydia membuka mulut, tapi Mela melanjutkan sebelum ia sempat menyela. "Cara saya berpakaian salah. Cara saya berbicara salah. Bahkan pekerjaan saya dianggap tidak cukup baik." Arvin menutup matanya sebentar. Semua kalimat itu terasa familiar. Bukan karena ia baru mendengarnya sekarang, tapi karena ia pernah mendengar potongan-potongan keluhan itu sebelumnya, dan memilih mengabaikannya. "Setiap kali saya mencoba memperbaiki diri," lanjut Mela, "standarnya selalu berubah." Ia menatap Arvin sekarang. Tatapan itu tidak penuh amarah. Justru itu yang membuat Arvin merasa lebih buruk. "Saya pikir kalau saya cukup sabar, suatu hari keluarga ini akan menerima saya." Arvin tidak bisa menahan dirinya untuk berbicara. "Mela." Namun perempuan itu menggeleng pelan. "Biarkan saya selesai." Arvin terdiam lagi. Mela melanjutkan. "Masalahnya bukan hanya ibu," katanya sambil melirik Lydia. "Masalahnya adalah kamu selalu berdiri di sampingnya." Kalimat itu langsung menghantam Arvin. Ia tidak punya jawaban. "Setiap kali saya mencoba menjelaskan perasaan saya, kamu bilang saya terlalu sensitif." Mela berhenti sejenak, lalu berkata lebih pelan. "Setiap kali saya terluka, kamu meminta saya mengerti posisi keluargamu." Arvin menunduk. Ia teringat semua percakapan itu. Setiap kali Mela menangis, ia selalu mengatakan hal yang sama. "Ibu hanya khawatir. Jangan terlalu dipikirkan. Ini hanya soal penyesuaian." Ia selalu mengira waktu akan menyelesaikan semuanya.
Padahal waktu justru membuat luka itu semakin dalam. Mela menghela napas. Malam di pesta itu bukan awal dari kehancuran pernikahan kita. Ia menatap Arvin. Itu hanya pertama kalinya semuanya terlihat jelas di depan orang lain. Keheningan jatuh lagi. Arvin merasa dadanya seperti ditekan sesuatu yang berat. Ia ingin membela diri. Ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah benar-benar berniat menyakiti Mela. Namun semua kalimat itu terasa kosong bahkan sebelum keluar dari mulutnya. Karena kenyataannya tetap sama. Ia memang membiarkan semuanya terjadi. Lydia akhirnya berkata dengan nada keras yang mulai kembali. Kalau kamu merasa diperlakukan buruk, kamu seharusnya berbicara sejak awal. Mela menatapnya. Saya sudah melakukannya. Lydia terdiam. Mela melanjutkan pelan. Tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Arvin merasakan sesuatu di tenggorokannya. Ia akhirnya berkata dengan suara rendah. Mela, aku salah. Kalimat itu keluar hampir seperti bisikan. Rama sedikit menoleh ke arahnya. Terkejut mendengar pengakuan itu. Namun Mela hanya memandang Arvin tanpa perubahan ekspresi. Aku seharusnya melindungimu, lanjut Arvin. Bukan membiarkan semuanya terjadi. Beberapa detik mereka saling menatap. Lalu Mela berkata pelan. Aku tahu sekarang kamu mengerti. Arvin menunggu. Namun kalimat berikutnya membuat dadanya semakin sesak. Tapi mengerti sekarang tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Arvin merasakan kenyataan itu seperti sesuatu yang dingin di dadanya. Ia bisa melihatnya dengan jelas di wajah Mela. Bukan kebencian. Bukan kemarahan. Yang ada hanyalah jarak. Jarak yang terbentuk dari terlalu banyak kekecewaan. Kepercayaan yang dulu pernah ada di antara mereka. Sudah tidak ada lagi. Angin kembali berhembus di halaman itu. Arvin berdiri di depan pagar. Menyadari sesuatu yang paling ia takutkan. Ia akhirnya mengerti kesalahannya. Namun pengertian itu datang pada saat yang mungkin sudah terlalu terlambat. Dan ketika Mela akhirnya berbalik untuk kembali masuk rumah, satu pikiran terus berputar di kepala Arvin. Jika kepercayaan itu benar-benar sudah hilang, apakah masih ada cara apapun untuk memperbaiki apa yang sudah ia hancurkan? Beberapa minggu setelah percakapan di halaman rumah Rama, pagi yang tenang menyelimuti sebuah gedung pengadilan keluarga di pusat kota. Langit mendung tipis, seolah menahan hujan yang belum jatuh. Di salah satu ruang sidang kecil, Mela duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Gaun sederhana berwarna krem yang ia kenakan membuatnya terlihat tenang, hampir seperti seseorang yang datang untuk urusan administratif biasa. Padahal hari ini adalah hari yang dulu pernah ia takutkan lebih dari apapun. Hari ketika pernikahannya benar-benar berakhir. Di sebelahnya duduk Rama. Ayahnya tidak mengatakan banyak sejak mereka datang. Tetapi kehadirannya terasa kokoh seperti dinding yang melindungi. Di seberang ruangan, Arvin duduk bersama Lydia. Arvin terlihat lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Rambutnya sedikit berantakan, dan ada bayangan kelelahan di wajahnya yang dulu selalu rapi. Sementara Lydia tetap duduk tegak seperti biasanya, mengenakan pakaian elegan yang tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Namun orang yang memperhatikan dengan saksama akan melihat bahwa matanya tidak setajam dulu. Sidang itu berjalan singkat. Dokumen sudah lengkap. Persetujuan sudah ditandatangani. Hakim hanya membacakan keputusan dengan suara formal yang tidak membawa emosi apapun. Dengan ini pengadilan menetapkan bahwa pernikahan antara Mela dan Arvin resmi berakhir. Kalimat itu menggema di ruangan kecil itu. Sederhana. Namun berat. Mela menundukkan kepala sebentar. Bukan karena sedih, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya akhirnya terasa selesai. Ia dulu pernah menghabiskan malam-malam panjang memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan pernikahan ini. Sekarang ia hanya merasakan keheningan yang berbeda. Seperti seseorang yang akhirnya keluar dari ruangan yang terlalu lama mengurungnya. Hakim menutup berkas. Sidang selesai. Orang-orang mulai berdiri. Rama menoleh pada putrinya.
Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Mela mengangguk. Iya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, jawabannya benar-benar jujur. Mereka keluar dari ruang sidang bersama. Di lorong gedung pengadilan, Arvin berdiri beberapa langkah dari pintu. Ia jelas menunggu. Ketika Mela keluar, mata mereka bertemu. Beberapa detik dunia di sekitar mereka terasa sunyi. Arvin berjalan mendekat. Lydia tetap berdiri di belakangnya, tidak ikut maju. Mela, kata Arvin pelan. Suara itu terdengar berbeda dari dulu. Tidak lagi penuh keyakinan. Mela menatapnya tanpa kebencian. Aku tidak datang untuk meminta kamu kembali, kata Arvin. Mela tidak terlihat terkejut. Ia tahu perjalanan ini sudah melewati titik itu. Arvin menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Aku cuma ingin mengatakan sesuatu sebelum kita benar-benar berjalan ke arah yang berbeda. Rama berdiri di samping Mela. Diam tapi memperhatikan. Arvin berkata dengan suara rendah. Aku menyesal. Kalimat itu sederhana. Namun kali ini tidak terasa seperti pembelaan. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada alasan. Hanya pengakuan. Aku baru benar-benar mengerti semuanya ketika semuanya sudah hancur. Lanjutnya. Mela memandangnya lama. Ada banyak kenangan di antara mereka. Tahun-tahun yang dulu penuh harapan. Namun sekarang kenangan itu terasa seperti sesuatu yang berasal dari kehidupan lain. Aku tahu, kata Mela pelan. Arvin mengangkat wajahnya. Mela melanjutkan, aku juga pernah berharap kamu akan mengerti. Keheningan kecil muncul di antara mereka. Tapi hidup tidak selalu memberi kita waktu yang tepat untuk belajar, kata Mela. Arvin menelan sesuatu di tenggorokannya. Ia tidak mencoba membantah. Karena ia tahu itu benar. Beberapa meter di belakang mereka, Lydia berdiri kaku. Perempuan itu tidak mengatakan apapun sejak sidang selesai. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memiliki jawaban yang bisa memperbaiki situasi. Reputasi keluarga mereka sudah berubah. Beberapa investor benar-benar menarik diri. Beberapa relasi sosial mulai menjaga jarak. Semua itu bukan karena satu orang luar, tapi karena satu keputusan yang mereka buat sendiri. Arvin akhirnya berkata pelan, aku harap kamu bahagia. Mela mengangguk. Aku juga berharap kamu belajar sesuatu dari semua ini. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Justru itu yang membuat kalimat itu terasa lebih jujur. Arvin mengangguk kecil. Kemudian ia mundur satu langkah. Percakapan mereka selesai. Mela berbalik. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan bersama Rama. Udara luar terasa lebih segar setelah ruangan yang penuh kenangan itu. Mereka berjalan menuju mobil tanpa terburu-buru. Di tengah langkah itu, Rama akhirnya berkata dengan suara pelan, "Ayah bangga padamu." Mela menoleh. Selama bertahun-tahun, ia merasa dirinya selalu gagal memenuhi harapan orang. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus membuktikan apapun. "Terima kasih sudah tidak pernah meninggalkan aku," katanya. Rama tersenyum tipis. "Kamu tidak pernah sendiri." Mela memandang langit yang mulai cerah. Ada rasa takut tentang masa depan. Tentang hidup yang harus ia bangun dari awal. Namun ada juga sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Kebebasan. Di belakang mereka, di tangga gedung pengadilan, Arvin masih berdiri. Ia melihat mobil yang membawa Mela pergi perlahan menghilang di jalan. Lydia berdiri di sampingnya. Beberapa detik mereka tidak berbicara. Akhirnya Lydia berkata pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. "Semua ini seharusnya bisa kita cegah." Arvin tidak menjawab. Karena ia tahu satu hal dengan jelas sekarang. Kadang satu keputusan egois sudah cukup untuk merusak sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Dan beberapa pelajaran dalam hidup hanya datang setelah semuanya benar-benar hilang. Di sisi lain kota, mobil yang membawa Mela terus melaju. Ia menatap jalan di depan.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, masa depannya terasa kosong. Namun bukan kosong karena kehilangan, melainkan kosong seperti halaman baru yang siap ditulis kembali. Dan kali ini, ia akan menulisnya dengan harga dirinya sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like dan tulis komentar tentang bagian mana yang paling membekas bagimu. Dukunganmu membuat lebih banyak cerita bermakna bisa terus hadir.